Di dalam hadis khusus bicara masalah zakat ya, meskipun nanti redaksionalnya ada sodakoh. Ini ada hadis yang sangat indah ya, saya menyebutnya hadis yang sangat indah karena ada dialog tingkat tinggi ya antara Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat beliau yang terkenal dengan cerdas, termasuk tegas, itu sahabat Umar bin Khattab ya. Baik, secara lengkap hadis ini wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin al-Khattab al-ata'a fayaqul a'tihi afqara minni fayaqul khudhu fatamawwalahu aw tasaddaqa bih. Rawahu Muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadis ini salah satu hadis yang sahih, hadis yang autentik. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab cara ngaji ilmu hadis, kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sudah distatuskan sebagai hadis yang sahih. Dan ini ceritanya bahwa sahabat Salim bin Abdullah bin Umar bercerita bahwa suatu saat Nabi kita Muhammad SAW kana yu'ti Umar bin al-Khattab al-ata'ah. Jadi suatu saat Nabi memberi sesuatu, al-ata'ah itu sesuatu, kepada sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab. Nah, dari sini bapak-bapak, saudara-saudara, kita bisa ambil kesimpulan begini. Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan. Makanya ini aktual banget ini, lagi musimnya Maulid. Di antara musim Maulid itu kan tema yang terkenal adalah meneladani akhlak Nabi. Dan akhlak Nabi itu yang paling menonjol itu ada kepedulian sosial. Oke lah, mungkin bahasa mudahnya Nabi itu orang yang paling dermawan. Nah, bahkan di dalam riwayat, di dalam sejarah, Nabi itu sifat dermawannya diaplikasikan, diamalkan. Itu bukan orang-orang yang biasa berbuat baik aja sama beliau. Ini bimbingan hebat nih. Nabi dermawan itu bukan kepada, ini tanda kutip ya, orang yang bermuslim aja, orang yang beriman aja, bukan. Kepada non muslim pun Nabi kita Muhammad SAW itu sangat-sangat peduli, sangat-sangat dermawan. Bahkan ini tadi saya bilang tingkat tingginya Nabi itu sangat dermawan kepada orang yang justru tidak memberi kepada beliau. Atau mungkin bahasa mudahnya, orang itu mengharamkan memberi kepada Nabi, ternyata Nabi malah memberi. Ini yang sering kita kemukakan, Nabi itu bicara disesuaikan dengan perbuatannya. Jadi enggak mukhalif, enggak bertentangan, tidak tanakud. Jadi apa saja yang diungkapkan kebenaran oleh Nabi, Nabi udah melakukan duluan. Nabi nyuruh kepada kita sebagai orang yang dermawan, Nabi termasuk bahkan beliau orang yang paling dermawan. Nabi ngajarin kepada kita memberi kepada seseorang, dan ini sangat hebat, memberi kepada seseorang yang orang itu anti memberi kepada kita. Saya menyebutnya bukan yang enggak memberi ya, anti. Artinya punya tapi enggak mau memberi. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, luar biasa ini. Makanya uswah hasanah itu universal, umum. Jadi Nabi itu dermawan bukan hanya memberikan kepada orang yang seagama aja dengan beliau. Tadi saya bilang orang muslim, non muslim pun itu beliau sangat peduli. Bahkan tadi orang yang memusuhi beliau aja beliau memberikan. Ini kan disebut namanya mengaplikasikan, mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Udah. Jadi intinya dalam hadis di sini kesimpulan pertama, Nabi itu suatu saat memberi sesuatu, ini masih tanda kutip nih, sesuatu kepada sahabatnya yang tadi saya bilang, sahabat yang dekat dengan Nabi dan sahabat yang cerdas, termasuk sahabat yang tegas, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Yang tadi saya bilang kesimpulan pertama, Nabi itu orang yang sangat-sangat dermawan. Udah. Yang kedua, di sinilah tadi saya bilang diskusi tingkat tinggi. Kenapa? Sebab sahabat Umar itu satu dari sekian sahabat yang cerdas, yang pinter, yang alim. Bahkan riwayatnya, historisnya, sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam
bukan karena melalui dakwah melalui lisan. Atau mungkin bahasa mudahnya, sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam bukan diajak, entah diajak oleh sahabat Nabi atau langsung dari Nabi, enggak. Sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam karena kecerdasan beliau, karena kealiman beliau, yaitu memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang ketika dibacakan dan beliau mendengar, sehingga beliau pastikan bahwa ini kalimat bukan ciptaan manusia. Dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itulah sehingga sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Kesimpulan kata berarti salah satu sahabat yang cerdas, yang alim dan memahami disiplin keilmuan itu sahabat Umar bin Khattab. Nah, berkaitan dengan hadis di sini, suatu saat Nabi memberi kepada sahabat yang bernama Umar bin Khattab al-ato'ah, sesuatu. Begini memahaminya Bapak-bapak, saudara-saudara. Yang disebut al-ato'ah itu udah pasti barang yang berharga. Maaf nih bahasa saya, bukan makanan, bukan minuman, akan tapi pasti barang yang berharga. Makanya ketika Nabi memberi sesuatu yang berharga, menyebutnya al-ato'ah kepada sahabat Umar bin Khattab. Apa yang tadi saya bilang, ungkapan dari sahabat Umar bin Khattab. Kata beliau, a'tihi afqaru minni. Masya Allah, ini kalau bukan orang yang cerdas, bukan orang yang jujur, nggak bakal ngungkapin begini nih. Ini kan nasihat buat kita, peringatan buat kita. Jadi suatu saat Nabi memberi sesuatu, pasti tanda kutip, yang berharga kepada sahabatnya Umar bin Khattab. Tapi ketika sahabat Umar bin Khattab diberikan sesuatu yang berharga dari Nabi, apa kata beliau? A'tihi afqaru minni. Berikan ini, al-ato'ah tadi, berikan yang berharga ini kepada orang afqaru minni, kata sahabat Umar. Berikan kepada orang yang lebih butuh, orang yang lebih fakir ketimbang aku. Ini tadi saya bilang, ini diskusi atau mungkin dialog tingkat tinggi ini. Jadi sahabat Umar itu menolak dengan tolakan yang halus dan justru menampakkan kecerdasan beliau. Beliau bukannya menolak, akan tapi mengatakan, berikan ini ya Rasulullah, sesuatu yang berharga ini orang yang lebih fakir, orang yang lebih butuh. Mungkin bahasa agak mudahan dikit, orang yang lebih miskin ketimbang aku. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita nggak kebayang sama kita ini. Kalau ada orang secerdas sahabat Umar ini, itu dengan kejujurannya. Yang saya maksud tadi nggak kebayang itu karena kejujurannya. Kan padahal sih yang namanya harta, apalagi harta berharga, apalagi yang memberikan Nabi, siapapun tidak akan menolak kalau melihat harta itu. Tapi ini kan dilihat dari filosofisnya adalah kecerdasan sahabat Umar bin Khattab. Beliau tidak menganggap ini pemberian dari Nabi yang harus diterima, akan tapi beliau lebih menganggap bahwa pasti ada orang yang lebih miskin ketimbang beliau. Pasti ada orang yang lebih fakir, pasti ada orang yang lebih butuh ketimbang beliau. Inilah salah satu saya bilang tadi kejujuran seorang sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Jadi kata sahabat Umar bin Khattab cara menolaknya dengan halus, ya Rasulullah, berikan ini yang berharga nih kepada orang yang lebih miskin, orang yang lebih fakir, orang yang lebih butuh ketimbang aku. Maka di sini sahabat Umar menyebut lafaz afqara. Cara ngaji ilmu nahwu itu afqara diartikan ismu tabdil. Ismu tabdil itu adalah lebih. Makanya kalau fakir itu orang yang butuh, tapi kalau afqara lebih butuh. Sama, saya coba analogikan, saya coba kiaskan. Ba'id itu jauh, ab'ad lebih jauh. Karim mulia, akram lebih mulia. Jadi cara ngaji ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu disebut namanya ismu tabdil. Jadi kata sahabat Umar, afqara, berikan yang berharga ini ya Rasulullah kepada orang yang lebih butuh ketimbang aku. Udah sampai di situ. Kesimpulan yang kedua seperti itu. Jadi kecerdasan seorang sahabat Umar itu orang yang sangat jujur. Ini tanda kutip tadi nih. Sulit untuk mencari orang yang sejujur beliau. Tapi meskipun sesulit apapun kita enggak boleh putus asa. Sebab ini adalah akhlak yang mulia. Sedikit banyak dan kita ikhtiar, kita usaha untuk mengikuti akhlak-akhlak sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu adalah kejujuran seorang Umar bin Khattab. Kesimpulan ketiga, Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika Nabi memberikan sesuatu kepada sahabatnya Sayyidina Umar, kemudian sahabat Umar itu menolak dengan halus, berikan kepada orang yang lebih butuh, apa kata Nabi?
khudhu fatamawwalahu aw tasaddaqu bih. Ini cerdasnya lebih ketimbang sahabat Umar bin Khattab. Kalau sahabat Umar bin Khattab cerdas, jujur bahwa harta yang berharga itu berikan kepada orang yang lebih butuh ketimbang beliau. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Saya coba terjemahkan secara umum aja nih. Wahai Umar, ambillah, simpenlah, atau kau sedekahkan. Jadi kepatonahan Nabi, kecerdasan Nabi kelihatan, timbul. Kata Nabi, nih bahasa saya biar gampang nih, pokoknya kamu ambil aja dulu, jangan ditolak. Kalau udah kamu ambil, kamu simpen. Fatamawwalahu, simpen. Apa maksudnya kata Nabi simpen? Suatu saat kamu lagi butuh, pakai gitu. Suatu saat ketika kamu akan perlu, silahkan pergunakan. Jadi kan Nabi pemikirannya cerdas, lebih jauh ke depan. Bahasa Nabi, yang penting kamu ambil aja dulu. Kalau udah kamu ambil, simpen. Iya hari ini, iya besok, iya lusa kamu belum butuh. Tapi siapa yang sangka seminggu kemudian atau lebih jauh sebulan kemudian kamu butuh. Jadi kata Nabi, simpen aja dulu. Atau udah lama, seminggu, sebulan, mungkin setahun, kamu juga nggak butuh, nggak perlu, fatasaddaqu bihi, kata Nabi, sedekahkan. Maka disinilah yang diambil kesimpulan bahwa Bapak saudara-saudara, ini kecerdasan, sekali lagi kepatonahan Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang salah satu sifat patonah itu adalah sifat Nabi, yaitu Nabi tetap mengungkapkan kepada sahabat-sahabat umat untuk menerima. Kalau udah diterima, simpan aja dulu, suatu saat kamu butuh pakai. Kalau ternyata udah disimpan beberapa waktu lama, nggak butuh juga, nggak perlu juga, sedekahkan. Nah, saya ingin garis bawahi kata-kata Nabi fatasaddaq bihi. Begini memahaminya. Saya bilang kita ini bahwa Bapak saudara-saudara, ini ketika kita nyari nafkah dah. Saya analogi aja nih, kias. Kita mencari nafkah. Kemudian hasil nafkah itu kita manfaatkan buat pribadi, itu jadi berkah buat pribadi kita. Kalau hasil nafkah kita berikan buat istri kita, itu jadi berkah. Apa yang dipakai, apa yang dimanfaatkan oleh istri kita. Kalau hasil nafkah kita berikan kepada anak kita, maka akan tambah berkah lagi. Maka istilah bahasa mudahnya, kalau kita mendapatkan nafkah, kita mendapatkan harta, kemudian orang yang kita kasih dan orang itu manfaatkan buat kebaikan, maka pahala ngalir buat kita. Semakin banyak orang yang kita berikan, ini rasionalnya nih, semakin banyak orang yang kita berikan hasil nafkah kita, maka semakin banyak annam wa ziyadahnya, semakin banyak, semakin berkembang keberkahannya. Makanya bahasa mudahnya tadi, kita mencari nafkah, kemudian hasil nafkah itu buat kita, buat istri, itu pahalanya banyak banget dari istri. Kemudian kita kasih anak, pahala banyakkan lagi dari anak. Apalagi kalau kita sedekahkan kepada orang lain, semakin banyak orang yang kita kasih, apalagi opomane cenung cowok, apalagi yang kita sedekahkan itu dipakai buat kebaikan oleh orang lain, maka pahala semakin banyak dan semakin mengalir. Itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau sedekah harta, ini dalam bentuk yang paten ya, bukan makanan, bukan minuman. Orang yang sedekahkan harta kepada orang lain, kemudian yang sedekah meninggal, kemudian harta tadi yang disedekahkan dipakai buat kebaikan, maka itu disebut kata Nabi sodakoh jariyah. Saya contohkan yang aktual, kita sholat di Masjid Darul Ilmi ini. Ini ada karpet, mungkin ada pengeras suara, ada kipas, ada AC. Apapun benda yang ada di Masjid Darul Ilmi ini dipakai buat kebaikan, atau selagi dipakai buat kebaikan, siapapun yang nyumbang, siapapun yang menginfakkan hartanya di sini, ketika masih hidup itu terus pahalanya mengalir. Bahkan yang menginfakkan hartanya ke masjid ini, andai kata sudah wafat pun akan terus mengalir pahalanya. Itu yang dimaksud oleh Nabi sodakoh jariyah. Dan disinilah bimbingan, sekali lagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi beliau adalah orang yang paling dermawan. Yang kedua, kita dibimbing untuk meniru, paling tidak sekali lagi mencontoh akhlak dan kejujuran seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Yang ketiga, tampaklah kepatonahan, kecerdasan Nabi ketika beliau tetap disuruh kepada sahabat Umar untuk mengambil sedekah Nabi. Andai kata enggak butuh, tasaddaqu bih, sedekahkan untuk orang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan bahwa Bapak saudara-saudara, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengkaji
hadis-hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk bisa meniru, minimal mengikuti apa-apa yang pernah dianjurkan, bahkan yang diaplikasikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk tambah berkahnya kajian ini kita tutup dengan doa, dengan diawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu'ani karim wa'fu'ani karim wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.